Shalom sahabat-sahabat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kalian yang tetap menonton video-video reaction TikTok dari saya. Dan pada video kali ini kita akan kembali mereaction video TikTok lagi. Oke, saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Silahkan nyalakan lonceng, share, dan like juga. Nah, waktu itu itulah yang saya ceritakan bahwa saya berdoa kepada Allah karena waktu itu saya Islam, saya berdoa kepada Allah minta kesembuhan, tetapi waktu itu tidak ada kesembuhan gitu. Tapi memang saya nggak ada kesembuhan gitu. Sampai kesaksian, saya ingin memberikan kabar baik, keselamatan yang sudah Tuhan pilih melalui saya, dan inilah pekerjaan yang harus saya lakukan, yaitu memberitahu, mengabarkan bahwa Tuhan Yesus atau Tuhannya orang Kristen itu ada, gitu, Pak. Karena sebelumnya saya tidak pernah menyebut Tuhan Yesus, tetapi Tuhannya orang Kristen, Pak. Sebelumnya saya mengisahkan bagaimana pertama kali saya bisa bertemu, diselamatkan sama Tuhan itu. Saya mengisahkan bahwa saya tahun 2004 saya pernah sakit ceritanya, dan tahun 2001 saya menikah dengan laki-laki berasal dari Ngawi. Karena beliau, suami saya itu dia kerja sebagai polisi di Polres Sampang, dan saya menikah tahun 2001 akhir dan akhirnya saya mempunyai anak dari beliau, yaitu anak saya laki-laki, anak pertama saya. Tahun 2002 saya melahirkan anak. Tetapi di situ setelah anak saya berumur kurang lebih 1-2 tahun gitu ya, saya sakit ceritanya. Saya sakit infeksi kandungan. Saya tahunya penyakit infeksi kandungan itu karena saya merasakan adanya sakit yang luar biasa di perut saya di bagian bawah, dan juga sampai keluar cairan dari kemaluan saya yang sangat banyak gitu. Otomatis saya itu tidak bisa melayani suami bagaimana layaknya lah sebagai kita suami istri gitu ya Pak ya Ibu ya. Jadi itu sudah terjadi berbulan-bulan, bahkan sampai setahunan, kurang lebih setahunan gitu, sampai badan saya ini kurus sekali, sampai bobot badan saya itu 48, 50 gitu, sampai kurus sekali. Saya sudah mengecek ke dokter kandungan. Dulu saya sampai pernah ke klinik Adinda, ke dokter Bahrawi di Sampang. Sampai saya juga pernah periksa itu ke rumah sakit di Ahmad Yani ya, di Surabaya, di rumah sakit Bayangkara. Saya juga pernah sampai dibersihkan dan lain sebagainya gitu. Saya kasihan aja waktu itu melihat suami saya gitu ya. Disitulah saya semakin berpikir, saya harus berdoa. Saya sampai waktu itu sholat, sampai saya puasa, sampai saya juga mengaji. Terus saya memohon sama Allah waktu itu, ya Allah, semoga paring beres selamat. Saya bilang semoga saya dikasih sembuh dan saya selamat, umur panjang, seperti itu. Tetapi yang saya rasakan bukannya kesembuhan waktu itu, tetapi sakit saya semakin parah. Sampai saya itu untuk berjalan, saya harus berpegang-pegang dengan meja, menahan sakit. Dan kalau ada suami, saya harus menahan sakit saya gitu kan. Dan mengganggulah aktivitas saya sebagai seorang istri dan juga seorang ibu waktu itu. Jadi semakin keterpurukan saya karena sakit seperti itu, saya semakin putus asa waktu itu. Saya putus asa, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berdoa dan sebagainya yang semampu saya waktu itu ya. Saya sebelumnya saya mohon maaf, bukan berarti saya menyinggung dari agama yang lain bahwa agama yang lain itu tidak baik, tetapi saya di sini menceritakan pengalaman pribadi saya tanpa saya mau menjatuhkan agama yang lain. Jadi sebelumnya saya mohon maaf. Nah, waktu itu itulah yang saya ceritakan bahwa saya berdoa kepada Allah karena waktu itu saya Islam, saya berdoa kepada Allah minta kesembuhan, tetapi waktu itu tidak ada kesembuhan gitu. Tapi memang saya nggak ada kesembuhan gitu. Sampai yang namanya diperiksa dokter itu mengatakan, dokter Bahrawi itu dokter kandungan di klinik Adinda mengatakan bahwa saya itu rahim saya itu udah
rusak mungkin sekitar 95%. Jadi harus diangkat harus dioperasi gitu loh. Katanya biar tidak ada apa namanya infeksi yang bagian dalam menjalar ke daerah yang lain, dia bilang begitu. Tapi saya bersikeras ke suami saya tidak mau operasi karena ada keinginan saya, hati saya itu kok rasanya saya itu masih pengen punya anak gitu loh. Saya bilang enggak, saya nggak mau dioperasi, saya nggak mau diangkat rahim saya. Saya yakin saya sembuh meskipun kenyataannya memang saya waktu itu tambah parah gitu. Saya sampai mengeluarkan apa secara biaya ya, karena waktu itu suami saya juga masih mempunyai banyak sangkutan gitu ya, pinjaman dan sebagainya, sampai untuk makan aja sudah keteteran gitu. Keteteran begini, suami saya kan waktu itu dia tugas di Polsek Tambelangan, Kabupaten Sampang gitu ya. Di situ untuk beras aja, karena memang banyak pengeluaran saya berobat waktu itu, sampai saya itu beras 1 karung aja sampai ngutang. Bayangkan, saya 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 juga mengajar, tetapi waktu itu masih tenaga honor ya, di SD Beringin 2, Tambelangan, dan suami saya seorang polisi, tapi untuk beras 1 karung waktu itu saya tuh sampai ngutang gitu. Dan saya yakin dan percaya kalau seumpamanya kawan saya itu atau tetangga saya itu masih ingat saya, melihat muka saya, mungkin dia masih ingat kalau saya pernah ngutang sama dia gitu. Jadi untuk makan aja susah karena udah pengeluaran kita udah banyak di obat-obatan waktu itu. Dan disitulah saya merasa hati saya itu kalau memang benar Tuhan ya orang Kristen. Terus setelah itu saya sakit parah lagi nih, sakit lagi. Dan di saat sakit itulah lalu saya mengatakan, oke lah, kalau memang benar Tuhannya orang Kristen datang pada saya, Tuhannya orang Kristen itu ada, sembuhkan saya, maka saya akan percaya. Itu perkataan saya. Karena saya nggak yakin waktu itu. Saya nggak yakin kalau yang datang dengan saya itu Tuhannya orang Kristen. Lagi pula buat apa Tuhannya orang Kristen datang dengan saya? Saya kan bukan umatnya. Saya bukan orang Kristen. Ngapain nggak datang ke saya gitu kan? Saya cuma mengatakan kalau memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada, sembuhkan saya, maka saya akan percaya. Nah, disitulah saudara, saya merasa setelah saya mengucapkan hal seperti itu, karena saya memang udah nggak berdaya, sakit saya itu sakit parah. Sakitnya itu seperti perut saya seperti orang mau melahirkan, udah mau pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 itulah sakitnya. Nah, kalau seorang ibu pasti tahu sakitnya seperti itu, Bu. Ya, maka saya bilang, saya sudah tidak berdaya, maka saya bilang, jika memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada, maka sembuhkan saya, maka saya akan percaya. Di situlah saudara pertama kali saya merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan, sehingga saya nggak merasakan sakit lagi. Beberapa hari kemudian, seminggu, 2 minggu, akhirnya kurang lebih 1 bulan, saya bilang ke suami saya, Pak, saya sudah nggak keluar lendir lagi, nggak ada cairan lagi, perut saya pun sudah nggak sakit. Gimana kalau kita kontrol? Makanya saya kontrol ke klinik Adinda, dokter Bahrawi, ya dokter kandungan di Sampang ya. Saya di USG, ternyata ya dokternya kaget. Ibu, ibu minum jamu apa atau minum obat apa? Saya bilang nggak ada dokter. Saya nggak pernah minum apa-apa. Saya nggak minum obat, saya nggak minum jamu dan lain sebagainya. Nah, waktu itu yang saya tahu perjanjian saya dengan Tuhan yang orang Kristen waktu itu, saya punya perjanjian kalau disembuhkan baru saya percaya. Dan itulah luar biasanya Tuhan kita ini, saudara. Ternyata saya dinyatakan sembuh sama dokter itu. Dokternya lo kaget dengan saya. Akhirnya singkat cerita, oh, sepanjang perjalanan saya pulang, saya berpikir, apa benar sih Tuhan yang orang Kristen menyembuhkan saya? Apa benarkah? Apa benarkah? Rasanya nggak mungkin gitu loh. Karena menurut ajaran kami ya, waktu itu, bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihi wasallam adalah Nabi yang ke-24. Bukanlah Tuhan, hanya seorang Nabi. Tapi beda lagi kalau di Kristen, bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Di situ saya ada pertentangan gitu. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Terus akhirnya saya ingat perkataan dokter, bahwa dokter mengatakan waktu saya sakit bahwa rahim saya 95% adalah sudah rusak dan harus diangkat rahim saya kan. Akhirnya saya bikin perjanjian lagi dengan
Tuhannya orang Kristen waktu itu. Saya bilang, Tuhannya orang Kristen, saya sama dokter dibilang bahwa saya ini nggak bisa punya anak lagi. Nah, kalau memang benar Tuhannya orang Kristen yang menyembuhkan saya mau punya anak. Anak saya harus perempuan. Nah, itu saudara-saudara, degilnya saya gitu. Degilnya saya eh melereng matura ya, melereng matura, dablek ya. Eh, salah minta ki mele gitu. Udah minta milih lagi gitu. Mintanya anak saya harus perempuan. Dan saya bilang kalau memang benar Tuhannya orang Kristen, si beres, kalau benar Tuhannya orang Kristen yang ngasih saya kesembuhan, engkau minta anak sebini. Saya bilang saya minta anak perempuan. Itu perjanjian saya dengan Tuhan yang orang Kristen waktu itu. Nah, akhirnya saudaraku dalam Tuhan, beberapa bulan kemudian, perut saya rasanya sakit dan keras. Dan itu setelah kurang lebih 1 minggu saya menstruasi. Saya bilang dengan suami saya, Pak, perut saya ini semakin hari makin besar. Sakit keras lagi, saya bilang. Oh iya Kak, jangan-jangan sakit aku nih parah lagi, kambuh lagi kali ya. Akhirnya dibawalah saya itu ke klinik Adinda lagi. Saya USG di situ, ternyata saudara, saya itu sama dokter-dokternya kaget, suami saya kaget, saya juga kaget, saya itu hamil 3 bulan lebih, hampir 4 bulan. Tetapi sedangkan saya habis menstruasi kurang lebih 1 mingguan, kok bisa saya hamil? Nah, di situ sepanjang perjalanan saya, antara saya senang, sepanjang perjalanan saya berpikir, kok saya bisa hamil ya? Demikian video kali ini, kiranya kita semua diberkati. Silakan ambil yang baik, buang yang negatif. Silakan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Berikan saran untuk kebaikan channel ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi untuk video-video berikutnya. Share dan juga like. Sampai berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.